Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita kali ini akan membahas sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu penurunan titik beku larutan atau simbolnya delta TF. Dan sifat koligatif yang ketiga yaitu kenaikan titik didih larutan atau simbolnya adalah delta TB. Nah, ini dalam simbol mungkin beberapa buku berbeda ya, tetapi intinya lihat dulu pengertiannya gitu ya. Simbol itu untuk pengertian yang mana? Ya, kita lihat berikutnya. Kita akan mulai dengan sifat koligatif yang kedua, yaitu titik beku larutan. Titik beku larutan adalah suhu di mana fasa cair dan fasa padat berada pada kesetimbangan. Kita tahu pelajaran kesetimbangan berarti artinya adalah kedua fasa itu terdapat dalam satu sistem ya, dalam satu sistem. Jadi kedua-duanya berada pada saat yang bersamaan gitu, setimbang. Kemudian kita lihat pada tekanan 1 atmosfer itu biasanya air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Di sini kita lihat bahwa air dan wujud cair dan padatnya kedua-duanya berada pada fasa dan kesetimbangan ya, pada keadaan kesetimbangan. Jadi dua-duanya ada dalam satu sistem gitu ya. Nah, kita lihat di sini titik beku larutan, kita perhatikan untuk titik beku pelarut ya. Nah, yang namanya larutan, kita ingat bahwa yang dalam pengertian larutan itu adalah berarti campuran ya. Di sini ada pelarut dan zat terlarut. Sekarang kita akan perhatikan dulu titik beku untuk suatu pelarut. Suatu pelarut itu berarti kita gambarkan di sini adalah dengan partikel-partikel yang jenisnya sama, sehingga kita tunjukkan dengan warna yang sama. Ketika suhunya kita turunkan, maka partikel-partikel ini akan mulai merapat gitu ya. Merapat seperti orang kalau kedinginan itu kan biasanya inginnya merapat gitu ya, berdekatan gitu. Nah, ketika suhunya kita turunkan, maka partikel-partikel ini merapat sehingga membentuk wujud atau fasa padat. Nah, ini adalah fasa padatnya. Kalau pelarutnya air, maka ini adalah es gitu ya. Ini wujud dari es, partikel-partikel yang merapat gitu ya. Merapat dekat. Kemudian kita perhatikan untuk yang larutan. Untuk yang larutan di sini berarti ada dua campuran yang bergabung gitu ya di sini, yaitu yang satu tadi yang berwarna biru itu adalah pelarut dan kemudian yang merah ini adalah zat terlarut. Berarti di sini ada dua komponen. Ketika kita suhunya turunkan, maka sistem ini dia akan sama dengan yang tadi. Jadi partikel-partikel pelarutnya itu akan membeku atau merapat, tetapi di sini dia mendapatkan halangan gitu ya. Mendapat hambatan untuk saling mendekat rapat seperti ketika dia hanya satu jenis saja, tidak ada zat terlarutnya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi adalah karena zat terlarut, yaitu yang warna merah, menghalangi pelarut untuk membeku, sehingga titik beku larutan lebih rendah dari pelarutnya. Nah, harus dipahami juga di sini bahwa yang mengalami pembekuan pada larutan itu adalah tetap partikel pelarut gitu ya. Jadi partikel pelarut yang akan membeku, nah dia mengalami halangan atau hambatan dari zat-zat terlarut yang tercampur di situ. Sehingga untuk merapatkan partikel-partikel pelarut itu membutuhkan suhu yang harus lebih rendah lagi ya, agar lebih dingin lagi sehingga partikel-partikel pelarut itu akan lebih kuat untuk merapat ya. Karena itu titik beku larutannya itu akan lebih rendah daripada pelarutnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kemudian berikutnya kita akan lihat lagi di sini untuk diagram tekanan uap ya. Yang garis vertikal itu menyatakan tekanan dalam satuan atmosfer, kemudian yang horizontal itu menyatakan suhu dalam derajat Celcius. Kita akan lihat untuk titik beku larutan. Nah, titik beku larutan itu adalah perubahan fasa dari padat cair atau dari cair ke padat. Artinya di area padat dan cair. Jadi di area kedua fasa ini ya. Jadi kita nanti hanya perhatikan dua garis atau dua diagram ini saja ya, yang ini nih. Di area ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk A adalah sebagai pelarut ya. Kemarin kita sudah pernah bahas di dalam tekanan uap ya, penurunan tekanan uap. Jadi garis yang utuh itu adalah menggambarkan diagram pelarut. Kemudian kita tahu artinya ya, untuk pelarut itu A adalah titik beku
ya, titik beku dari pelarut. Nah, kalau kita tarik suhunya adalah sebesar H. Jadi H itu adalah suhu beku dari pelarut A ini. Kemudian untuk yang garis putus-putus itu adalah larutan, ya. Ini adalah larutan, sehingga kita bisa katakan untuk larutan yaitu D. D itu adalah titik beku dari larutan. Nah, kemudian suhu bekunya itu adalah G. Ya, kita tarik garis ke bawah, itu adalah suhu beku dari larutan D. Ini diukur, A dan D diukur pada tekanan P yang sama. Jadi tekanannya sama, ditarik garis, maka untuk pelarut itu membekunya pada titik A, kemudian untuk larutan membekunya pada titik B. Suhunya adalah untuk pelarut H, kemudian untuk larutan itu suhunya adalah sebesar G, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ada perbedaan suhu, dan ini menunjukkan bahwa suhu larutannya lebih rendah dari suhu beku pelarut ya. Jadi ini penjelasannya. Jadi pada tekanan yang sama, suhu beku larutan yaitu G itu lebih kecil daripada suhu beku pelarutnya ya. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa titik beku pelarut berarti H itu ya lebih besar daripada titik beku larutan. Kita ingat garis bilangan menuju ke arah kiri itu biasanya adalah lebih kecil atau lebih rendah kalau ke arah kiri ya. Nah, ini selisih antara G dan H atau H dan G, perbedaan ini atau perbedaan antara G dan H, perbedaan suhu beku antara pelarut dan larutan itu disebutnya delta TF ya, atau kita sebut karena suhunya menjadi turun maka kita sebut penurunan titik beku larutan. Itu adalah simbol dari delta F. Jadi kalau begitu delta F itu adalah ya suhu beku atau titik beku pelarut yaitu TP dikurangi dengan suhu atau titik beku larutan ya. Kalau dalam hal ini berarti adalah sebesar H untuk pelarut atau G harganya sebesar G untuk zat larutan gitu ya. Ini adalah untuk delta TF atau penurunan titik beku larutan. Kemudian Raoult juga menuliskan rumus untuk delta TF gitu ya. Nah, harga delta ini selalu positif karena yang besar dikurangi yang kecil. Nah, pernyataan dari Raoult ini adalah sama dengan KF dikali M dikali I. Nah, ini adalah hukum Raoult, dan delta TF ini adalah sama dengan yang ini tadi ya. Sama dengan TP dikurangi TL, atau yang besar suhunya untuk pelarut lebih besar ya. Kalau untuk air berarti titik bekunya adalah 0 ya. Sedangkan untuk larutan berarti di bawah 0, berarti negatif. Kemudian delta TF ini menurut Raoult adalah KF kali molar kali I. Jadi KF adalah tetapan penurunan titik beku molal pelarut. Kalau pelarutnya air berarti molal air. Satuannya adalah derajat per derajat Celcius. Kemudian M adalah satuan konsentrasi molalitas larutan. Kemudian I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff kita sudah pernah singgung, ini adalah sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Ya, N itu adalah menyatakan jumlah partikel yaitu dalam bentuk ion atau molekul. Ini adalah untuk ditunjukkan dengan larutan itu elektrolit atau non elektrolit. Ya, kalau elektrolit itu berupa ion-ion, nanti kalau non elektrolit maka partikelnya berupa molekul. Kemudian yang lain untuk membedakan elektrolit dan elektrolit juga dinyatakan oleh alfa. Nah, alfa ini adalah derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi ini memiliki harganya 1 untuk elektrolit kuat, 0 untuk non elektrolit, dan antara lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, antara 0 dan 1 itu adalah untuk elektrolit lemah gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk penurunan titik beku larutan atau delta TF. Selanjutnya kita lihat untuk yang sifat koligatif ketiga yaitu titik didih larutan. Titik didih larutan adalah suhu di mana fasa cair dan fasa gas berada pada kesetimbangan. Kita bisa lihat di sini, perhatikan, ini adalah biasa kita lakukan di dapur. Nah, ini bisa dicoba. Coba bandingkan antara air yang kita panaskan tanpa dicampur dengan bahan-bahan makanan di sini. Kemudian satu lagi kita panaskan juga air dengan dicampurkan terlebih dahulu dengan bahan makanan. Jadi kita akan lihat suhu didihnya mana yang lebih dulu mendidih gitu ya. Ini bisa dipraktekkan dan ini adalah dijelaskan dalam sifat koligatif larutan.
Nah, kita lanjutkan bahwa titik didih air untuk pada tekanan 1 atmosfer itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi kalau tekanannya 1 atmosfer, kalau tekanannya bukan 1 atmosfer, maka tentu titik didih air juga tidak 100 derajat Celcius ya. Ini harus diterapkan dengan penurunan tekanan uap. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita akan bedakan lagi antara titik didih pelarut dan titik didih larutan. Larutan, ingat bahwa larutan itu terdiri dari 2 komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, pada pelarut kita lihat di sini partikel-partikel itu hanya satu jenis ya, jadi sama, tidak ada zat lain, tidak ada bahan-bahan lain. Ketika kita panaskan, maka partikel-partikel ini akan menguap, lepas ke udara gitu ya. Jadi melepaskan ke udara sehingga dia lebih jauh meregang gitu ya, meregang gitu. Beda dengan titik beku tadi, kalau suhunya diturunkan maka mereka merapat. Ya, makin dingin makin merapat. Kalau makin panas dia makin menjauh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan. Untuk larutan ini adalah partikel-partikel yang terdiri dari 2 komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut yang merah gitu ya. Sama seperti tadi waktu kita menjelaskan titik beku. Nah, ketika pelarut ini kemudian kita panaskan atau larutan ini kita panaskan, maka partikel-partikel pelarut itu akan lepas ke udara, melepaskan diri dari ikatannya dengan partikel lain dan lepas ke udara. Tetapi dalam larutan, partikel-partikel ini akan sulit untuk lepas ke udara karena dia mengalami hambatan gitu ya dari partikel zat terlarut di sini nih ya. Jadi dia bergerak-gerak terus, tidak bisa lepas gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena zat terlarut ya, yaitu yang berwarna merah, itu menghalangi pelarut. Yang menguap itu adalah pelarutnya, bukan terlarut ya, untuk mendidih, sehingga titik didih larutan akan lebih tinggi dari pelarutnya. Karena itu untuk melepaskan partikel-partikel itu ke udara sehingga jaraknya makin jauh, itu akan membutuhkan energi yang lebih besar dibanding pelarutnya. Kenapa? Karena untuk mengatasi atau menghadang atau melepaskan atau mengusir zat-zat terlarut yang menghalangi dia melepaskan diri ke udara gitu ya, partikel-partikel zat pelarutnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat jumlah yang menguap itu lebih sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan di pelarut. Nah, itu menunjukkan bahwa titik didih larutan lebih tinggi daripada zat pelarutnya. Selanjutnya, perhatikan diagram tekanan uap, tapi di sini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan ya, berdasarkan diagram tekanan uap. Uap itu atau mendidih itu adalah ada di perubahan fasa cair ke gas atau dari gas ke cair. Jadi daerah sini ya. Kemudian kita lihat bahwa tadi sudah dibahas bahwa yang utuh, garis utuh itu menyatakan pelarut, kemudian garis yang putus-putus itu menyatakan larutan. Kemudian C adalah titik didih dari pelarut pada tekanan P, kemudian suhunya itu adalah sebesar I, dan larutan itu dinyatakan oleh F, itu titik didihnya, suhunya dinyatakan oleh lambang J, itu ya, huruf J. Nah, kita lihat di sini bahwa antara pelarut dengan zat terlarut, dengan larutan itu ternyata ada perubahan gitu ya, perbedaan suhu. Nah, perubahan suhunya itu meningkat. Jadi larutan lebih tinggi suhu didihnya dibandingkan pelarutnya, atau kita beri lambang delta TB. Bila titik didih itu berubah naik, maka kita katakan delta TB adalah kenaikan titik didih dari larutan. Jadi delta TB itu lambang dari kenaikan titik didih larutan. Titik didih pelarut kita beri simbol P, kemudian titik didih larutan kita kasih simbolnya TL. Maka delta TB itu adalah TL ya, TL atau J ya dikurangi TP, suhu didih pelarut, atau J dikurangi I. Nah, karena besar dikurangi kecil, maka harga delta akan selalu positif karena J lebih besar dibandingkan I ya, makin ke kanan dalam garis bilangan itu makin besar. Nah, kemudian Rolle juga menyatakan bahwa kenaikan titik didih itu melalui rumus KB kali M kali I ya, seperti halnya tadi penurunan titik beku, maka arti dari KB adalah
tetapan kenaikan titik didih molal pelarut. Kalau pelarutnya air berarti untuk air. Satuannya adalah per derajat Celcius. Kemudian M adalah konsentrasi yang dinyatakan dengan molalitas larutan. I adalah faktor Van Hoff. Dan harga I adalah sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Tadi sudah dibahas, N itu adalah jumlah partikel dinyatakan dengan ion atau molekul, dan alfa adalah derajat ionisasi. Ini semua adalah untuk mencari kaitannya dengan larutan elektrolit yang menunjukkan banyaknya jumlah partikel yang nantinya akan mempengaruhi dari sifat koligatif larutan ya. Nah, alfanya memiliki harga 1 untuk elektrolit kuat, kemudian harga 0 untuk non elektrolit, kemudian lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 untuk elektrolit lemah. Nah, demikianlah penjelasan tentang penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Semoga mudah difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.